Kapan seseorang boleh berbuat tauriah dan apa hukumnya? Kepepet. Kalau nggak kepepet jangan. Betul-betul kepepet. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh berbohong dengan cara tauriah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ini saudaraku. Ini saudaraku. Padahal istri beliau Sarah, ya, tapi beliau berbohong dengan tauriah, ini saudaraku. Maksud Nabi Ibrahim, saudara seiman. Kan tidak salah, tidak bohong. Emang saudara seiman kan? Dalam menjalankan ibadah, jika keraguan datang setelah ibadah itu selesai, apakah teranggap? Jangan ya, jangan. Misalnya sudah sholat, kemudian selesai, tadi menghadap kiblat apa enggak ya? Enggak usah dibahas. Tadi sebetulnya saya sudah wudu apa belum ya? Udah. Kecuali antum ingat betul, belum wudu, ya diulang lah. Ya, tadi kan pertanyaan kan keraguan. Kalau itu kan bukan keraguan. Haram melakukan jual beli ketika azan Jumat berkumandang. Apakah ini khusus laki-laki? Nah, ini khilaf benar ulama, ya. Karena memang yang diwajibkan laki-laki. Yang diwajibkan laki-laki. Tapi lebih amannya, kata Syekh Al-Albani, semua kegiatan dunia. Karena tentu walaupun yang perempuan ngelayanin, kan nggak tertutup kemungkinan yang datang laki-laki, bapak-bapak. Walaupun kafir. Kan kita sudah bahas. Yang wajib sholat, Jumat, yang wajib saum, yang haram berzina, yang haram minum khamr, itu khusus kaum muslimin apa semua manusia? Seluruh manusia. Seluruh manusia wajib sholat, wajib saum, tidak boleh minum khamr, tidak boleh berjudi, tidak boleh makan babi, seluruh manusia. Ya. Kan Tuhan yang bikin aturan ada berapa? Satu. Kecuali Tuhan itu banyak. Tuhannya orang Hindu ada lagi, Tuhannya orang Buddha beda lagi, ya. Kecuali kan Tuhan cuma satu. Apakah sunnah sehari puasa, 2 hari tidak? Iya, ini pilihan sebelum terakhir kan. Pilihan terakhir sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, ini terakhir. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, sebelum itu Nabi menawarkan kepada Abdullah bin Amr bin As, sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Sekarang sedang kerja yang menjual makanan halal, nanti bulan puasa tetap buka dari siang. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan? Iya, karena berarti membantu kemaksiatan. Makan, minum di siang hari bulan Ramadan, kemaksiatan besar. Kok antum ikut bantu melayani, memasakkan, jelas ikut berdosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bolehkah kita memasukkan uang subhat ke kotak amal masjid? Kalau sudah ada, nggak masalah. Kalau sudah ada, ya, tiba-tiba ada uang, ya bukan subhat lagi ya, jelas-jelas riba nih. Sudah ada. Apakah dibuang? Ya tentu jangan. Berikan ke fakir miskin yang membutuhkan. Nah, lebih amannya ke saudara-saudara kita yang kelaparan. Ya. Tentu buruk sekali ada saudara-saudara kita yang kelaparan, tiba-tiba kita punya uang dibuang-buang, buruk sekali ya. Malah untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, misalnya bangun jamban, toilet umum misalnya, sementara ada yang kelaparan saudara-saudara kita. Tentu kita utamakan saudara-saudara kita yang kelaparan.
Bagaimana dengan orang yang lansia tentang puasa? Nggak usah dikodok, nggak usah di bayar di hari lain, cukup dengan fidyah. Itu jauh lebih mudah. Antum ingat prinsip Nabi, sifat Nabi, kebiasaan Nabi. Jika ada dua pilihan, dua-duanya boleh, Nabi pasti milih yang paling mudah. Mana yang lebih mudah bagi wanita hamil, menyusui, lansia, mengkodok apa bayar fidyah? Tentu lebih mudah bayar fidyah. Mengkodok kan ada waktunya, ya kan? Ada waktu yang lewat. Itu. Kalau bayar fidyah mudah. Kapan harus sujud sahwi? Apakah ragu dengan jumlah sujud harus sujud sahwi atau sudah membaca tahiyat awal namun di rakaat ganjil? Ada rukun yang kita lewati. Tidak sujudnya kurang, tidak tahiyat awal, tidak ruku dari berdiri baca ayat langsung sujud misalnya. Ya. Adapun ini yang pertama ya. Yang kedua kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat. Ketika kita yakin kita sujud sahwi. Yang ketiga, kekurangan rakaat setelah kita tambah. Kekurangan rakaat setelah kita tambah. Kita sadar atau diingatkan oleh makmum bahwa kita salam di rakaat ketiga, padahal salat duhur, berarti masih satu rakaat lagi. Maka kita tambah satu rakaat lagi. Kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ragu jangan dianggap. Gimana? Gimana misalnya? Ya misalnya saya sujud tambahan, sujud kedua, nanti sujud kedua. Ragu, tadi udah sujud belum? Suka kayak gitu. Jangan, namanya ragu ya. Jadi nggak usah sujud. Iya. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Apa yang engkau ragu tinggalkan. Tinggalkan itu maksudnya jangan dianggap. Jangan melakukan sesuatu. Gitu. Ya, hilangkan saja. Nah, kalau kita ikuti keraguan ini, maka nanti akan bertambah lagi keraguan. Ini setan. Was-was setan. Maka jangan dianggap. Hilangkan saja. Apakah merayakan perayaan sebuah hari termasuk ghairu mahdhah? Coba aja merayakan sebuah hari, akal kita bisa mencerna nggak? Apa hubungannya makan-makan, kumpul-kumpul dengan 10 Februari misalnya? Karena kita lahir 10 Februari. Coba. Hubungannya apa coba? Masuk mau makan-makan saja, ngundang makan saja, nunggu 10 Februari, mentang-mentang kita lahir 10 Februari. Ini kan nggak masuk di akal. Ya, namanya mau seneng-seneng makan sama temen, ya kapan aja. Ngapain nunggu ulang tahun? Ini masuk mahdhah, bukan ghairu mahdhah. Walaupun orang-orang kafir melakukan, maka tadi saya bilang satu saja sudah cukup, nggak harus tiga-tiganya. Satu saja sudah cukup. Ya, ketika ada manfaatnya di dunia, ketika orang kafir juga melakukan, tapi akal tidak bisa mencerna. Ya, saya yakin akal sehat manapun nggak bisa jawab. Kenapa kita merayakan ulang tahun? Kenapa kita harus begini? Ya kan? Kenapa kita harus mengheningkan cipta? Ya, akal siapapun nggak bisa jawab.
Kenapa itu harus dilakukan? Sama dengan kenapa jumroh harus kita lempar, kenapa hajar aswad kita cium, sama. Sama-sama akal nggak bisa jawab. Cuman yang ini kan perintah manusia termulia di muka bumi, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau yang ini perintah siapa nih? Yang begini, ya, yang begini, yang begini, ya, apalagi? Wah, banyak. Yang akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa itu harus dilakukan? Sama dengan ruku, sujud, tawaf, sa'i. Gitu ya. Syarat hibah kepada anak harus rata. Bagaimana jika tidak rata tetapi yang lain juga sudah setuju ikhlas? Hukum asalnya dulu. Hukum asalnya dulu kasih semua secara rata. Mungkin dipersilahkan. Nih yang kamu yang sudah punya mobil, ya barangkali mau ngasih ke adiknya yang belum punya mobil. Jadi hak anak harus ditunaikan oleh orang tuanya secara adil. Tidak boleh membedakan ini kaya, ini miskin. Ya, menghimbau boleh. Bolehkah menggabungkan dua sholat sunat? Jangan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi satu amal, satu niat. Satu niat, satu amal. Adapun mencukupi, ya. Misalnya antum datang ke masjid langsung sholat qobliyah subuh misalnya, qobliyah zuhur misalnya, maka sudah mencukupi apa? Tahiyatul masjid. Sudah cukup, ya. Bukan kemudian sholat 2 rakaat itu 2 niat. Qobliyah subuh juga, tahiyatul masjid juga, tidak seperti itu. Sebab kalau 2 boleh, ngapain 3 nggak boleh? Iya kan? Tentu 3 juga boleh, mau kumpulin aja semua. Salatnya cuma 2 rakaat, tahiyatul masjid, qobliyah zuhur, salat wudu, apalagi ya. Tentu hal seperti ini kan menjadi rusak syariat. Maka yang benar, satu niat, satu amal, satu amal, satu niat. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.